Halo, balik lagi di kelas Keamanan Sistem Informasi. Hari ini topik kita yaitu support. Apa aja yang bakal kita pelajari hari ini? Yuk kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini dia 5 klausul yang akan kita bahas hari ini. 7.1 sumber daya atau research, 7.2 kompetensi, 7.3 kesadaran atau awareness, 7.4 komunikasi, 7.5 informasi terdokumentasi. Dengan submaterinya ada general, creating and updating, dan juga control of documented information. Yang pertama ada 7.1 yaitu sumber daya. Pengertiannya, organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen keamanan informasi. Nah, dari penjelasan ini kalian pasti udah paham ya, organisasi itu tentu harus menyediakan dan menentukan sumber daya yang cocok buat digunakan untuk memperlancar penerapan SMKI organisasi mereka. Lalu di 7.2 kompetensi. Nah, kompetensi ini perlu banget ditentukan agar personil organisasi dapat bertanggung jawab dengan keamanan informasi. Misalnya nih, kompetensinya itu personilnya harus punya pengalaman terkait data atau punya pengetahuan tentang keamanan informasi. Lalu poin kedua, setelah menentukan kompetensi apa saja yang diperlukan, organisasi memastikan masing-masing memiliki kompetensi tersebut dengan melakukan pelatihan, pendidikan, ataupun berdasarkan pengalaman. Poin ketiga, perlu mendokumentasikan kompetensi masing-masing personil di organisasi. Selanjutnya di 7.3 ada awareness atau kesadaran. Maksudnya adalah semua personil organisasi harus menyadari yang pertama, kebijakan keamanan informasi, yang kedua, kontribusi terhadap efektivitas SMKI, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja keamanan informasi. Yang ketiga, implikasi tidak sesuai dengan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi. Nah, tujuannya agar seluruh informasi internal organisasi itu dapat terjaga dengan baik. Kalau misalnya informasi rencana perusahaan bocor atau bahkan hilang, semua pihak organisasi pasti rugikan, maka dari itu seluruh personil harus menjaga amanat organisasi dengan baik. Di 7.4 ada komunikasi. Pentingnya komunikasi dari pihak internal maupun eksternal yang relevan dengan SMKI menjadi tanggung jawab dari masing-masing personil organisasi. Komunikasi yang diperlukan adalah tentang apa yang harus dikomunikasikan, kapan harus berkomunikasi, dengan siapa untuk berkomunikasi, siapa yang akan berkomunikasi, dan proses di mana komunikasi akan dilakukan. Jadi komunikasi itu sangat penting agar tidak terjadinya kekeliruan terhadap informasi yang ada di organisasi. Selanjutnya di 7.5 informasi terdokumentasi. Maksudnya itu untuk mengontrol informasi yang terdokumentasi, organisasi harus membahas kegiatan berikut. Sebagaimana berlaku, yang pertama distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan, penyimpanan dan ketersediaan termasuk keterbacaan, kontrol perubahan atau misalnya kontrol versi, dan retensi dan disposisi. Berikut beberapa sumber klausul yang memberikan penjelasan dari informasi yang didokumentasikan. Di sini sumber dokumen dari Aneks A dan beberapa klausul yang membahas tentang informasi yang didokumentasikan. Berikut catatan yang dibutuhkan oleh standar, bisa dilihat dengan seksama di slide. Selanjutnya, penjelasan dari submateri dari informasi terdokumentasi. Yang pertama ada umum. SMKI harus mencakup yang pertama informasi yang terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh standar internasional. Yang kedua, informasi penting yang terdokumentasi yang ditentukan oleh organisasi untuk keefektifan sistem manajemen keamanan informasi. Yang kedua, creating and updating. Saat membuat dan memperbarui informasi yang terdokumentasi, organisasi harus memastikan identifikasi dan deskripsi, misalnya judul, tanggal, penulis atau nomor referensi. Yang kedua, format, misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafik, dan media, misalnya kertas dan elektronik. Yang ketiga, review dan persetujuan untuk kecocokan dan kecukupan.
Yang ketiga, pengendalian informasi yang terdokumentasi. Informasi yang terdokumentasi yang diperlukan oleh sistem manajemen keamanan informasi dan oleh standar internasional ini harus dikendalikan untuk memastikan tersedia dan sesuai untuk digunakan di mana dan kapan diperlukan, dilindungi secara memadai. Misalnya, hilang privasi, penyalahgunaan, atau hilangnya integritas. Selanjutnya di klausul A.7 terdapat penjelasan keamanan sumber daya. Yang pertama itu sebelum bekerja dengan tujuan untuk memastikan bahwa karyawan dan kontraktor memahami tanggung jawab mereka dan cocok untuk peran yang mereka pertimbangkan. Yang pertama itu screening. Di sini pemeriksaan verifikasi latar belakang pada semua kandidat untuk pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan hukum, peraturan dan etika yang relevan dan harus proporsional dengan persyaratan bisnis, klasifikasi informasi yang akan diakses dan resiko yang dirasakan. Yang kedua, syarat dan ketentuan kepegawaian. Perjanjian kontrak dengan karyawan dan kontraktor harus menyatakan tanggung jawab mereka dan organisasi untuk keamanan informasi. Di sini poin 1 ada screening dengan tujuan kandidat memiliki kompetensi yang sesuai. Yang kedua, kandidat dapat dipercaya dalam menjalankan tugas. Contoh dari metode screening yang pertama verifikasi referensi karakter kandidat atau dari pemberi kerja terdahulu. Yang kedua, verifikasi kualifikasi akademik maupun profesional. Yang ketiga, verifikasi catatan kriminal. Poin kedua, syarat dan ketentuan pegawai. Perjanjian kontrak dengan karyawan dan kontraktor harus menyatakan tanggung jawab kedua belah pihak terkait keamanan informasi, yang mencakup yang pertama perjanjian kerahasiaan, hak dan kewajiban terkait keamanan informasi, tindakan terkait pelanggaran perjanjian, dan yang terakhir masa berlaku. Di klausul A.7.2 terdapat penjelasan keamanan sumber daya tentang selama bekerja dengan tujuan untuk memastikan bahwa karyawan dan kontraktor sadar dan memenuhi tanggung jawab keamanan informasi mereka. Yang pertama, tanggung jawab manajemen. Di sini manajemen mengharuskan semua karyawan dan kontraktor untuk menerapkan keamanan informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang ditentukan. Yang kedua, kesadaran, pendidikan, dan pelatihan keamanan informasi. Semua karyawan organisasi dan jika relevan kontraktor harus menerima pendidikan dan pelatihan kesadaran yang sesuai dan pembaruan rutin dalam kebijakan dan prosedur organisasi yang relevan untuk pekerjaan mereka. Poin pertama, tanggung jawab manajemen. Mewajibkan dan memastikan kepatuhan keamanan informasi dengan metode mengkomunikasikan tugas dan tanggung jawab keamanan informasi, mengkomunikasikan aturan, panduan pengamanan informasi, memastikan tingkat kesadaran, kompetensi, dan skill terkait keamanan informasi, yang terakhir memastikan proses pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja keamanan informasi. Poin kedua, kesadaran, pelatihan, dan pendidikan keamanan informasi. Personilnya seluruh karyawan, pelatihannya pelatihan keamanan informasi, frekuensinya 1 kali setahun dengan metode in-class atau online. Yang kedua, personil tim network security, pelatihannya network security training and certification, frekuensinya 1 kali setahun dengan metode penyedia pelatihan eksternal. Seluruh karyawan dan apabila kontraktor harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait keamanan informasi secara berkala sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Poin ketiga dari selama bekerja yaitu proses kedisiplinan. Di sini akan ada proses disipliner formal dan dikomunikasikan untuk mengambil tindakan terhadap karyawan yang telah melakukan pelanggaran keamanan informasi. Berikut flowchart dari kedisiplinan bisa dilihat sebagai berikut. Di poin terakhir setelah selama bekerja yaitu pemberhentian atau perubahan tugas dan tanggung jawab pegawai dengan tujuan untuk melindungi kepentingan organisasi sebagai bagian dari proses perubahan atau pemberhentian pekerjaan. Yang pertama, penghentian atau perubahan tanggung jawab pekerjaan. Di sini informasi tanggung jawab dan tugas yuridis yang tetap berlaku setelah pengakhiran atau perubahan pekerjaan harus ditetapkan, dikomunikasikan kepada karyawan atau kontraktor dan diberlakukan.
Berikut flowchart dari pemberhentian atau perubahan tugas dan tanggung jawab pegawai bisa dilihat di slide.